وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Maka ada beberapa kondisi sakit dalam hal bersuci. Yang pertama, apabila sakitnya ringan dan tidak dikhawatirkan akan berdampak parah, jika menggunakan air atau penyakitnya tidak dikhawatirkan dan tidak memperlambat proses penyembuhannya, atau tidak menambah rasa sakit atau penyakit yang serius seperti pusing, sakit gigi, dan yang lainnya, atau orang sakit itu masih dapat menggunakan air hangat dan tidak berbahaya karenanya, maka kondisi seperti ini ia tidak boleh bertayamum. Artinya gini, kalau kamu tinggal di satu tempat yang sangat dingin, misalnya di kutub, gitu kan, terus kamu nggak wudhu pilih tayamum, itu keliru ketika apa? Ketika kamu bisa memanaskan air. Tapi kalau benar-benar kayu yang nggak ada dan cuma air dingin, kalau kamu pakai itu kamu akan hipertermia, mati, maka sebaiknya tayamum saja. Ya, jadi jangan menggampangkan urusan yang sudah dibikin gampang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tadi sudah dikatakan inna dina yusrun. Agama itu mudah, tapi jangan dipermudah. Agama itu nggak sulit, makanya jangan dipersulit. Lihat siru wala tu'asiru, basiru wala tunafiru. Sebab tayamum ya, itu dibolehkan untuk menghindari bahaya. Padahal dalam kondisi seperti ini tidak ada sesuatu yang membahayakan dan karena ia juga memperoleh air dengan demikian ia wajib menggunakan air. Ya. Yang kedua, jika ia mengidap penyakit yang dapat membahayakan jiwanya atau membahayakan salah satu anggota tubuhnya atau penyakit yang mengkhawatirkan akan timbulnya penyakit lain yang dapat membahayakan jiwanya. Ya, ada orang yang kemudian tadi sakit, kemudian kalau dibujuk mati. Ada juga orang yang sakit di tangannya, kalau kena air nanti busuk tangannya. Ada juga orang yang kemudian kalau kena air, dia akan kemudian jantungnya nggak tahu berhenti berdetak apa piye gitu kan karena kedinginan dan seterusnya. Maka ketika itu yang terjadi, ya, atau mengkhawatirkan hilangnya manfaat, maka dalam kondisi seperti ini ia boleh bertayamum. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Wala taqtulu anfusakum innallaha bikum rahimah. Yang ketiga, jika ia mengidap penyakit yang membuatnya tidak dapat bergerak sementara tidak ada orang yang mengantarkan ia kepada air, maka boleh baginya bertayamum. Itu orang-orang yang stroke, yang nggak ada yang mengantar dia ke tempat kamar mandi. Atau kalau dia tidak dapat bertayamum, maka ditayamumkan orang lain. Jadi pentingnya ya kamu memahami pentingnya kewajiban berbakti sama orang tua gitu loh. Agar kemudian kamu bisa ngerti bahwasanya orang tuamu dalam kondisi tua itu perlu ditemani, perlu dijaga, perlu diurusi, bahkan sampai urusan wudhu itu anaknya kalau cuek nggak ngurusin ya nanti ditanya itu anaknya bapakmu udah sholat apa belum, tahu bapakmu stroke, tahu bapakmu sakit, nggak mau ingatkan, nggak mau ajak sholat gimana gitu. Sampai di sini dikatakan yaitu kalaupun dia nggak bisa tayamum maka ditayamumkan orang lain. Dan jika tubuh pakaian tempat tidurnya terkena najis sementara ia tidak mau menghilangkan suci maka ia boleh melakukan sholat dalam keadaan seperti itu. Jadi kalau kemudian orang tuamu naudzubillah ya pakai pampers gitu kan, maka pampers dibersihkan dulu. Kalau dia ngompol dibersihkan dulu tempat tidurnya baru diminta sholat. Tapi kalau kemudian dia nggak ada yang bantu sendirian, Bismillahirrahmanirrahim, ya dia pun sholat dengan pakai pempesnya atau kemudian sholat di atas kasurnya yang kena ompolnya, maka itu tidak apa-apa. Intinya dalam Islam tidak ada kamus jorok, maka semua harus dibersihkan. Semua kotoran-kotoran yang ada di sekitar kita harus dibersihkan. Baik kotoran kita sendiri, keluarga kita, atau kalau kita punya hewan-hewan peliharaan juga harus dibersihkan. Dan tidak boleh baginya menunda waktu sholat dalam keadaan bagaimanapun atau disebabkan ketidakmampuannya bersuci atau menghilangkan najisnya. Jadi nggak ada kamus ya kalau kamu nanti sakit, nggak ada yang nungguin, juga segera sholat gitu kan. Nah, maka nggak ada. Maka kamu harus segera sholat. Nah, kalau kamu bisa menghilangkan najis, hilangkan najisnya dulu. Kalau nggak bisa, maka dalam kondisi ada najis di dekatmu, dalam artian di pempes tadi, atau di tempat tidurmu, ya kamu tetap harus sholat berdasarkan risalah dari Syekh bin Baz ini. Yang keempat, bagi orang yang luka parah, berbisul, patah tulang, atau penyakit apa saja yang dapat membahayakan dirinya, bila menggunakan air lalu junub, maka boleh tayamum. Tadi sudah tak singgung. Karena dalil-dalilnya di atas, akan tapi jika ia memungkinkan untuk bersuci pada bagian yang sehat pada tubuhnya, maka mencuci pakaian, maka mencuci yang demikian itu wajib dan bagian yang lain disucikan dengan tayamum. Ya, jadi misal tanganmu ini digip, gitu kan, gipnya nggak boleh basah. Terus bisa tuh kamu bungkus pakai plastik tertentu, gitu kan, diulir-ulir, baru kemudian mandi, ya silakan. Nah, kok kayak gitu? Ya, iya ada orang yang pakai gift, kemudian dia ketemu istrinya ya tetap pengen ya ada. Nah, jadi jangan sampai gampangkan lagi. Sekali lagi, agama itu mudah, jangan dipermudah. Agama tidak sulit, jangan dipersulit. Gitu. Yang kelima, apabila si sakit berada di suatu tempat yang tidak ada air dan tanah dan tidak ada orang yang mendatangkan kepadanya, maka harus sholat tanpa wudhu dan tayamum dan tidak ada alasan baginya menunda waktu sholat karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,
bertakwalah kepada Allah menurut kemampuan kalian. Ya, jadi bahkan Syekh bin Baz berpendapat kalau memang ya, di situ nggak ada air, nggak ada tanah untuk bersuci, tayamum, maka tetaplah sholat dalam keadaan apapun. Ya. Paling solusi paling gampangnya dinding di sekitar. Ini contohnya orang-orang yang di penjara. Penjara kan nggak ada tanah, itu nggak ada air, itu kan. Apalagi penjaranya orang kafir, itu kan nggak bakalan disiapin, gitu kan. Bahkan WC aja di dalam penjara, apalagi penjara yang masuk kategori pengawasan khusus, gitu kan. Nah, itu WC-nya satu sel dengan orangnya itu. Kalau penjara-penjara yang gede itu masih mungkin WC-nya agak di pojokan. Kalau orangnya sendirian, kamar kecil gitu, kamarnya kecil, terisolasi, ya biasanya penjaranya ya ada kamar tidurnya, ada mejanya, ada WC-nya sebelah. Kayak mau nggak mau ya di situ. Yang keenam, bagi orang yang menderita penyakit besar seperti kencing terus-menerus, beseran, atau pendarahan terus-menerus, orang yang sakit talasemia, gitu, kalau luka itu kemudian darah mancur terus, atau selalu buang angin, entat-entut, entutan, sedangkan pengobatan tidak pernah menyembuhkan, artinya dia sudah berusaha. Jadi dilihat ya tahapannya ya. Dan seorang ulama itu nulisnya pelan-pelan. Dia pernah melakukan penyembuhan atau berusaha menyembuhkan, tapi nggak sembuh-sembuh, maka ia wajib berwudu pada setiap saat sholat, masuk sholat dan mencuci bagian tubuh atau pakaian yang terkena kotoran, atau memakai pakaian bersih pada setiap kali sholat jika hal itu memungkinkan, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Jadi jangan merasa sempit dengan apa yang terjadi sama diri kita. Wah, aku ora iso suci karena saya beseran, akhirnya ora sholat. Nah, itulah yang diinginkan setan, ya. Bukan itu ya. Jadi kalaupun kita ya naudzubillah akhirnya kencang-kencing terus gitu kan, maka pakai pempes. Tapi sebelum pakai pempes, bersihkan dulu kemaluannya, pakai terus wudhu sholat. Itu sama dengan kalau kamu masih ingat fikih tentang wanita yang istihadah, dia keluar darah terus-menerus, maka setiap kali dia harus sholat, dia nggak perlu mandi junub, dia tinggal bersihkan area kemaluannya, dia pakai pembalutnya, kemudian dia wudhu dengan sempurna, kemudian dia sholat, dan dilakukan setiap kali mau sholat. Dan firman-Nya, Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Dan sabda Nabi SAW, apabila aku perintahkan kalian melakukan suatu perkara, maka lakukanlah ia menurut kemampuan kalian. Dan hendaklah ia mengambil sikap hati-hati untuk mencegah tersebarnya air seni atau darah ke pakaian tubuh dan tempat sholatnya. Jadi benar-benar harus dibungkus dengan rapi, dengan baik, jangan sampai kemudian berjajaran. Dan diperbolehkan baginya sesudah sholat hingga habis waktunya untuk melakukan sholat sunnah apa saja atau baca Quran. Lalu apabila telah habis waktu, wajib berwudu lagi. Jadi ini sama dengan fikih orang istihadah. Jadi setiap masuk waktu ya itu dia harus mengulangi bersucinya. Ya. Atau bertayamum jika tidak dapat berwudu. Karena Rasulullah SAW menyuruh wanita yang menderita istihadah keluar darah terus-menerus ya, agar berwudu pada setiap kali sholat wajib. Adapun seni atau darah yang keluar pada waktu itu tidak apa-apa asalkan dia berwudu sesudah masuk waktu sholat. Jika pada anggota tubuh ada yang masih dibalut pada anggota wudu atau tubuh, maka cukup mengusap di atas pembalut tersebut pada saat berwudu atau mandi mencuci bagian anggota lainnya. Jadi kalau kamu pakai gipnya boleh diusap, maka diusap lebih baik. Jadi anggota yang nggak digip itu wudu seperti biasa, begitu kemudian sampai yang digip itu diusap aja. Tanganmu dibasahin, terus airnya dibuang, diusap. Kalau itu tidak merusak gipnya. Nah, karena ada orang yang diperban, nanti perbannya basah, nanti bisa busuk, nah itu jangan. Nah itu solusinya, perbanmu itu kamu buntal dulu pakai plastik, atau yang sesuatu yang kedap air, kamu usap di atasnya. Ya, tapi plastiknya pastikan plastik yang suci. Allah Ta'ala. Tayamum batal dengan setiap hal yang membatalkan wudhu. Apa tadi? Keluarnya udara, air, atau padatan dari kubul dan dubur. Atau karena adanya kemampuan untuk menggunakan air, artinya kamu tiba-tiba nemu airnya, tadi kok aku tayamum, nah, karena airnya dingin banget, gitu kan. Nah, aku kena dingin biasanya aku kejang-kejang, terus kamu tayamum. Ternyata kamu mungkin jalan 5 meter, dan ternyata kamu nemu air hangat, maka ada kemampuan untuk menggunakan air, pakai air. Atau karena adanya air di tempat yang kering, gitu kan, nyari air muter-muter nggak dapat, gitu kan, tayamum sudah, pas mau sholat ternyata nemu air, maka langsung pakai air.
jika sebelumnya tidak ada. Wallahu ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.